Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas 12 MIPA 1. Jadi di sini kami akan membahas materi tentang dimensi 3, yaitu jarak antara dua garis bersilangan. Sebelumnya perkenalan dulu nih. Perkenalkan, saya Aisyah Rahman Nabila. Saya Alif Zulfika. Saya Arwinsyah Arigapa. Saya Dania Kamila Putri. Saya Farah Gila Ramadhani. saya Faira Jembariski Pinasti. Oke, kita langsung ke materinya aja ya. Jadi di sini ada apa itu dimensi 3 dan rumusnya itu apa saja sih? Nah, untuk dimensi 3 itu merupakan suatu bangun yang memiliki volume, isi, ruang, dan ukuran. Seperti ada panjang, lebar, dan tinggi. Untuk dimensi 3 itu memiliki 3 rumus. Ada teorema Pythagoras, konsep dasar trigonometri, dan luas segitiga. Untuk teorema Pythagoras, di sini ada C kuadrat sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. A kuadrat sama dengan C kuadrat min B kuadrat. B kuadrat sama dengan C kuadrat min A kuadrat. Nah, di sini juga ada konsep dasar trigonometri, yaitu ada sin alfa sama dengan A per C, cos alfa sama dengan B per C, dan tan alfa sama dengan A per B. Yang terakhir ada luas segitiga. Di sini luas sama dengan setengah dikali AB dikali CD. Dan juga ada luas sama dengan setengah dikali AC dikali BC. Setelah mencari itu kita langsung setengah dikali AB dikali C sama dengan setengah dikali AC dikali BC. AB dikali CD sama dengan AC kali BC. CD sama dengan AC dikali BC per AB. Nah, ini yang akan kita bahas, yaitu jarak antara dua garis bersilangan. Jarak dua garis bersilangan adalah panjang garis yang menghubungkan dua titik pada garis bersilangan dan tegak lurus dengan kedua garis bersilang itu. Garis dapat dikatakan bersilang, satu, jika garis-garis tersebut tidak terletak pada suatu bidang datar. Yang kedua, jika kedua garis diperpanjang tidak akan berpotongan. Lalu selanjutnya di sini ada menentukan jarak dua garis bersilangan. Jadi di sini untuk menentukan jarak dua garis bersilangan itu dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bidang sejajar garis, yang kedua ada 2 bidang sejajar, dan yang ketiga adalah bidang tegak lurus garis. Nah, untuk menentukan jarak antara dua garis bersilangan dalam bidang sejajar garis, itu yang pertama kita buat dulu nih sebuah bidang yang melalui garis pertama dan sejajar garis kedua. Yang kedua, gunakan cara menentukan jarak garis dan bidang sejajar. Selanjutnya, ada 2 bidang sejajar. Yang pertama, kita buat 2 bidang yang melalui kedua garis dan saling sejajar. Yang kedua, gunakan cara menentukan jarak 2 bidang sejajar. Nah, ini yang terakhir untuk menentukan jarak dua garis bersilangan, yaitu bidang tegak lurus garis. Jadi yang pertama itu kita buat sebuah bidang yang melalui garis pertama dan tegak lurus garis kedua. Yang kedua, tentukan titik potong bidang dan garis kedua. Yang ketiga, gunakan cara menentukan jarak titik ke garis, seperti jarak titik potong ke garis pertama. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 12 cm. Hitung jarak antara garis diagonal ruang EC dan diagonal sisi DB. Untuk menghitung jarak garis dari garis EC ke DB, dibuat bidang yang melalui DB yang tegak lurus dengan EC, yaitu bidang DBG. Misal titik potong bidang DBG dengan garis EC adalah titik T dan proyeksi titik T pada garis DB adalah titik S, maka jarak garis EC dan DB adalah TS. Dalam bidang diagonal ACGE, garis EK, garis KT dan juga garis TC sama dengan perbandingannya yaitu 1:1:1.
Garis TC sama dengan 1/3 dikali garis EC. Garis TC sama dengan 1/3 dikali 12 akar 3. Dimana hasilnya yaitu garis TC sama dengan 4 akar 3 cm. STC segitiga siku-siku di T, rusuk TS sama dengan akar rusuk SC kuadrat dikurang rusuk TC kuadrat sama dengan akar 6 akar 2 dikuadratkan dikurang 4 akar 3 dikuadratkan sama dengan akar 72 dikurang 48 sama dengan akar 24. Lalu akar 24 bisa kita ubah menjadi 2 akar 6. Jadi jarak garis diagonal ruang EC dan diagonal sisi DB adalah 2 akar 6 cm. Di sini kita akan membahas soal dari materi jarak antara dua garis yang bersilangan. Soalnya yaitu jarak CE ke FB. Ini diketahui rusuknya itu masing-masing 6 cm. Jadi kita bikin dulu garisnya, garis perpotongannya. Ini garisnya itu tidak berpotongan, namun bersilangan. Akan tetapi bersilangan, namun tidak tegak lurus. Kemudian kita bikin bidang melalui salah satu garis dan sejajar dengan garis lainnya. Maksudnya adalah jika kita ingin bidang FB harus sejajar dengan CE, atau kita ingin bidang CE harus sejajar dengan FB. Contohnya kita di sini memakai bidang FB. Jika kita memakai bidang FB, otomatis kita memakai bidang GC yang tegak lurus. Jika kita memakai bidang GC, otomatis kita akan memakai bidang EA. Nah, jika dijadikan bidang seperti ini, antara EA dengan CG. Oke, kemudian jarak antara CE ke FB, CE ke FB, CE diwakilkan oleh AC GE, dan FB-nya tetap. Jika kita proyeksikan bidang AFGH, bidang EF, G, H. Nah, di sini yang dipakai adalah bidang ACGE. Jika dari atas dari bidangnya EFGH seperti ini, dari bidang E ke G. Nah, di sini membentuk segitiga siku-siku. Jika kita proyeksikan lagi dari titik F ke tengah, dan melanjutkan dong ya. Ini akan menghasilkan titik P. Jadi kita hitung, ini kan rusuk dari EF dan YH itu 6 cm, 6 cm. Akan menghasilkan EG-nya itu sama dengan 6 akar 2. Kenapa bisa dapat 6 akar 2? Itu dapat dari 6
kali 1 atau 6 akar 1. Ini sama 6 akar 1. Kemudian dijumlahkan menghasilkan 6 akar 2. Kemudian kita hitung PG-nya. Ini kan PG itu setengah dari setengah dari EG, jadi dibagi 2 menghasilkan 3 akar 2. Oke, selanjutnya kita mencari PF. Nah, sebelum kita mencari PF, kita mencarinya dulu GF. Untuk GF, karena 3 dikali 2 adalah 6 dan akar 2 adalah 4, jadi 3 dikali 2 adalah 6, kita tulis 3, dan akar 2 adalah 4. Nah, di sini sudah ketemu antara PG dan GF. Selanjutnya kita cari PF. PF-nya ini kan di PG sama GF sudah sama-sama 3, jadi kita tulis 3, dan akarnya kita bagi 4, akar 4 dikurang akar 2, yaitu akar 2. Itu dia penjelasan